Seremban, bertemu sekali lagi kita dalam ibadah raya online kita pada pagi ini. Dan sebelum kita memulakan ibadah raya online kita pada pagi ini, saya ingin menjemput kita semua untuk berdoa bersama-sama, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada hari ini Bapa, kami ingin menjalankan ibadah raya online kami sekali lagi, dan kami mohon penyertaan Tuhan di dalam ibadah raya ini, dari permulaan, pertengahan hingga akhir daripada ibadah raya ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada pada pagi ini, walaupun kami di rumah atau di tempat kerja, kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Dan kami membuka ibadah raya pada pagi ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari pada saat ini kita diam di hadirat Tuhan. Kita mau merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Aku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Aku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sekali kita katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Aku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih
diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Aku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga pada saat ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk kami datang, untuk kami memuji dan kami menyembah Engkau pada saat ini ya Tuhan. Mari pada saat ini ya Bapa, Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau pakai setiap pribadi kami ya Bapa, agar kami Tuhan terus kuat dalam Engkau ya Bapa. Dan biar Tuhan sepanjang kami memuji dan kami menyembah Engkau ya Tuhan, Engkau akan bekerja, Engkau akan sentuh setiap pribadi kami ya Bapa, agar kami dapat merasakan kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di atas dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja, Raja Damai, Juru Selamat manusia. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Katakan dialah yang maha mulia, dia yang maha mulia, dia yang maha. Katakan Yesus namanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi, mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana,
puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, mulia namanya. Katakan yang terakhir. Puji hosana, mulia namanya. Berikan sorak-sorakan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkaulah jawaban kami. Haleluya Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
katakan hanya Yesus, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kami lihat Tuhan, yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Salam saudaraku, kita bersyukur karena kita dapat menyanyi bersama, memuji bersama melalui pujian penyembahan dan juga Natal di hati kita. Itu merupakan ungkapan yang benar-benar membawa pengertian yang sangat mendalam tentang perayaan Natal, yaitu tentang Yesus Kristus sendiri. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu sebab Engkau baik. Dan setiap pribadi kami merindukan Engkau dan mau belajar tentang Engkau, satu-satunya Tuhan yang telah menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Dan kami tahu peristiwa itu berlaku pada 2000 tahun yang lalu. Engkau datang ke muka bumi ini tujuan untuk menyelamatkan kami. Dan biarlah kiranya kami berfokus kepada Tuhan satu-satunya, bukan saja pada bulan Desember, tetapi sepanjang bulan, sepanjang tahun dan selama-lamanya. Hanya pribadi Yesus menjadi keutamaan kami, yang menjadi sebutan kami, dan yang menjadi orang penting di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan akan mengambil tempat dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin. Saudaraku, kita melihat di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29 dan 30. Ada 3 ayat. Matius pasal 11 ayat 28 hingga ayat 30 berkata demikian. Marilah kepadaku, kata Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku, menyebut tentang ayat ini adalah suatu ajakan juru selamat, ajakan Yesus sendiri kepada para hadirin pada masa itu. Dia mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan dia berkata dalam ayat 25, dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Di dalam ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudaraku, di mana Yesus menjelaskan bahwa apa yang Allah sembunyikan selama ini dinyatakan melalui pribadinya. Sehingga dia berkata, orang yang mengenal Allah akan mengenal Yesus, orang yang mengenal Yesus akan mengenal Allah Bapa surgawi. Berarti di dalam Yesus Kristus itu kewujudan Allah Bapa surgawi. Kita tahu bahwa Yesus hadir 2000 tahun yang lalu di muka bumi ini. Dan banyak penolakan-penolakan yang berlaku dari berbagai-bagai lingkungan, dari keluarganya sendiri, dari bangsanya sendiri, dari kotanya sendiri, dan banyak perkara saudaraku. Tetapi Yesus memberi suatu ajakan
Dia berkata di dalam ayat 28, marilah kepadaku. Saudaraku, bila kita melihat tentang perkara ini, sebenarnya itu adalah suatu jawaban terhadap sesuatu pergumulan yang sedang dilalui dan sedang digumuli oleh banyak orang-orang pada masa itu, terutama orang-orang Yahudi yang melalui berbagai situasi keadaan, dan juga ada yang sampai tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diurapi Allah. Saudaraku, kita dapat melihat perkara ini. Sebenarnya kita tahu bahwa Yesus yang hadir di muka bumi dan pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan itu adalah pengajaran yang benar, yang boleh mengubah kehidupan. Saudaraku, kalau kita menyebut tentang Christmas ataupun Natal, dan kita berbicara tentang kelahiran Yesus, selalu kelahiran Yesus, dan kita merayakan kelahiran Yesus. Saudaraku, itu memang penting. Tetapi di dalam perayaan Natal itu bukan sahaja berkaitan dengan kelahirannya, tetapi sebenarnya tujuan Tuhan di dalam kehadirannya di muka bumi ini, tujuan Tuhan dalam kehidupan pribadi setiap orang adalah supaya manusia tahu bahwa Yesus itu adalah jawaban. Yesus datang untuk memberi jawaban. Saudaraku, banyak hal yang perlu kita tahu, banyak perkara yang kita perlu lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus sendiri memberi tawaran, memberi ajakan, dan dia memberitahu kepada kita bahwa dia jawaban di atas segala persoalan. Dan dia datang untuk menjawab setiap persoalan. Di dalam perayaan Natal ini, kita dapat melihat bahwa Yesus datang untuk menjawab nubuatan para nabi dan digenapi dalam Yesus. Dan kita dapat melihat juga bahwa Yesus datang untuk menjawab masalah dosa manusia. Dan dosa manusia itu telah diselesaikan waktu Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosamu, dosa si dunia, dan telah membawa perdamaian kepada Allah Bapa Surgawi. Melalui Yesus Kristus, dosa Anda disucikan, dosa Anda dibersihkan, dosa Anda dihapuskan, dan Tuhan telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan kita dapat melihat juga bahwa Yesus datang untuk menjawab keperluan-keperluan hidup kita. Apakah keperluan hidup kita? Dan kita kembali kepada ayat 28 itu, dia katakan, marilah kepadaku. Itu sebabnya ajakan Tuhan sebagai jawaban. Yesus datang untuk menjawab. Berarti dalam ajakan Yesus di dalam ayat 28 ini adalah supaya Anda dan saya yang apa? Yang letih lesu dan berbeban berat. Ajakan Yesus ini mengatakan, marilah kepadaku. Berarti di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu sendiri adalah jawaban di atas setiap persoalan hidup manusia dan hidupmu dan hidupku pada hari ini. Dan dia berkata kepada orang yang ada di sekelilingnya, marilah kepadaku. Ajakan ini juga kepada Anda dan saya. Dan siapakah yang diajak oleh Tuhan di dalam ayat ini? Dikatakan, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudaraku, semua, tidak terkecuali, tidak terbatas, tidak terhad. Semua orang yang mempunyai beban, rasa letih, lesu di dalam kehidupan, Tuhan mengajak untuk datang kepadanya. Dan bila menyebut tentang letih lesu di dalam ayat ini, itu berbicara tentang kepenatan yang melampau. Terlalu penat, terlalu letih, letih lesu. Maksudnya, kita tidak sanggup lagi untuk melangkah, walaupun mungkin selangkah. Terlalu penat, itu kepenatan yang melampau disebut di sini. Saudaraku, apakah situasi-situasi yang membuat engkau rasa letih, kepenatan yang melampau, sehingga semangatmu begitu mulai pudar dan tidak bersemangat lagi? Mungkin disebabkan pekerjaanmu yang agak berat dibebani dengan persoalan-persoalan di sekitarmu. Mungkin
disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa yang engkau sembunyikan di hadapan orang lain, yang membuat engkau rasa mulai lesu, letih, mulai kekosongan, kekeringan. Atau mungkin disebabkan peraturan-peraturan yang dibuat di sekitarmu, di tempat kerjamu, bahkan peraturan di dalam gereja, keagamaan, mungkin membuat engkau rasa penat hari ini, membuat engkau rasa letih, membuat engkau kepenatan yang sangat-sangat melampau, sehingga Anda tidak mampu lagi untuk bergerak, tidak mampu lagi untuk berjalan, tidak mampu lagi untuk melangkah selangkah walaupun selangkah ke hadapan karena kepenatan. Banyak hal-hal yang membuat kita rasa penat dalam kehidupan ini. Banyak hal yang membuat kita rasa stres dalam kehidupan ini. Banyak yang membuat kita rasa benar-benar merasa kekuatan kita sudah hilang. Tidak ada kekuatan lagi. Disebabkan faktor-faktor yang saya sebut sebentar tadi, dan juga beberapa perkara dan penyebab yang kita sendiri tahu mengapa kita terlampau penat, letih lesu di dalam kehidupan rohani terutama. Tetapi apapun situasi, karena tidak disebut dalam ayat ini, tidak disebut mengapa mereka begitu letih lesu. Tetapi ajakan Yesus ini kepada setiap pribadi kita. Jika Anda merasa suatu keletihan, kepenatan disebabkan lingkungan, pekerjaan, keluarga, dan hal-hal yang membuat Anda rasa tertekan dan ditekan oleh keadaan dan situasi, dan mungkin juga disebabkan COVID-19 ini yang berlanjutan, kita tidak tahu bila berakhirnya. Rasa kepenatan, letih lesu, semangat kita sudah mulai hilang. Yang selama ini kita rindu untuk mungkin berkumpul di dalam gereja, tetapi karena situasi ini membuat Anda dan saya mulai pudar semangat. Tapi firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan janjinya Dia akan memberi kelegaan kepada Anda dan saya. Inilah janji Tuhan. Dia menjemput, Dia mengajak, dan Dia mengundang kita datang kepadanya. Dan Dia akan memberikan kelegaan kepada saudara, ketenangan kepada saudara, rehat kepada saudara, suatu keadaan yang membuat saudara benar-benar dipulihkan semula. Tetapi semuanya hanya boleh terjadi bila Anda dan saya datang kepada Yesus. Bagaimana keadaan situasi dan penat letih lesunya engkau menghadapi liku-liku hidup ini. Tapi jika engkau tidak datang secara pribadi kepada Yesus, maka Anda tidak akan dilepaskan, Anda tidak akan dipuaskan, Anda tidak akan diberikan ketenangan, Anda tidak akan diberi kekuatan, sebab di luar Tuhan Anda dan saya tidak akan mendapat apa-apa kekuatan. Dengan itu, syarat untuk mengalami kelegaan itu, ketenangan itu, kedamaian itu, kekuatan, kesegaran, sehingga kita berkobar-kobar semula, adalah datang kepada Yesus. Di dalam hari Natal ini, hanya Yesus jawaban di atas semua persoalan sepanjang 1 tahun ini, bahkan sepanjang beberapa masa kebelakangan ini. Jika engkau sudah letih lesu, datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan mengajak engkau untuk datang kepadanya, menyerahkan hidupmu kepadanya. Keadaan dan situasi kepenatan yang sangat membuat engkau sudah mulai undur dan dingin secara rohani. Hubunganmu dengan Tuhan mungkin sudah mulai retak, disebabkan disiplin diri Anda dan saya tidak lagi mengutamakan Tuhan, tidak lagi mencari Tuhan. Tetapi di hari Natal ini, jika engkau benar-benar mengetahui bahwa ajakan Tuhan Yesus ini adalah untuk semua manusia, termasuk engkau, maka Anda jangan berlengah lagi, datang kepadanya, dan Dia akan memberikan engkau kelegaan yang sesungguhnya.
Hanya Yesus yang mampu memberikan engkau kekuatan, kesegaran semula. Sebab Dia berjanji dan Dia mengajak engkau untuk datang kepada Dia. Apakah beban-beban berat yang engkau sedang alami? Apakah situasi-situasi yang membuat engkau mulai pudar semangatmu? Apa yang membuat engkau di dalam dirimu selalu menyala situasi, menyala orang, menyala pasangan, menyala anak, istri, menyala orang lain? Itu adalah tanda-tanda keletihan. Mengapa keletihan itu terjadi? Sebab hubunganmu dengan Tuhan itu tidak dipelihara. Tuhan benar-benar mau Anda kembali kepada-Nya. Bukan saja pada hari Natal ini kita mengingat tentang kasih Tuhan itu, karena kasih Tuhan itu berkait dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Akan memberi makna yang lebih dalam tentang arti Natal setiap tahun. Berarti Anda dan saya harus datang kepada Tuhan pada hari Natal ini, pada hari ini, dan jangan menunda waktu. Engkau tahu bahwa engkau lemah, engkau tahu bahwa engkau letih lesu, bahwa engkau punya berbagai-bagai pergumulan hidup. Hanya Tuhan satu-satunya yang boleh menjawab engkau. Terbukti di dalam perjanjian lama, terbukti sejarah membuktikan bahwa Yesus benar-benar menjadi jawaban di atas setiap persoalan dan situasi yang dilalui. Apakah engkau masih meragu tentang pertolongan Tuhan? Apakah engkau sudah rasa bosan untuk mempercayai Tuhan? Seperti mana ayat 20-24 itu, mukjizat Tuhan itu nyata, tapi mereka tidak mau bertobat. Saudaraku, mungkin saudara mendambakan mukjizat-mukjizat dalam kehidupanmu, tetapi mukjizat tidak kunjung tiba. Mungkin engkau sakit dan engkau mengharapkan mukjizat Tuhan, tapi engkau tidak mengalami kesembuhan. Percayalah bahwa Tuhan benar-benar jawaban di atas setiap persoalan hidupmu. Walaupun tidak ada mukjizat yang berlaku di kala ini, di saat ini, tapi percayalah bahwa Yesus yang datang ke muka bumi ini datang untuk Anda dan saya, khusus untuk Anda dan saya, adalah bila Anda mengenal siapa Dia. Dia adalah sumber jawaban setiap pergumulan hidupmu. Dia akan menolong engkau. Dan datang kepada Dia, saudaraku, maka engkau akan merasa suatu kelegaan, suatu kesegaran, karena Roh Kudus datang dalam kehidupanmu, memberi engkau penghiburan dan kekuatan untuk menempuh hidup dan hari-hari hidupmu ke hadapan. Hanya datang kepada Yesus. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, tidak ada jawaban di luar Yesus. Hanya dalam Yesus engkau mendapat jawaban, mendapat ketenangan. Hanya bila engkau datang kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus pada saat ini. Datanglah kepada Dia. Jangan menunda waktu. Engkau harus mempercayai Dia. Engkau mengimani Dia. Engkau meletakkan dirimu benar-benar berserah kepada-Nya. Sebab Dia mau Anda datang kepada-Nya. Kita melihat di ayat 29 dan 30 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Aku selain Yesus mengajak untuk datang kepada-Nya bagi mereka yang letih lesu, Dia meminta mereka untuk memikul kuknya. Mengapa Dia katakan? Sebab kuk yang kupasang adalah ringan dan enak, tidak berat. Saudaraku, berbicara tentang kuk ini. Bila disebut kuk, sebenarnya berbicara tentang tekanan yang melampau, seperti mana keletihan tadi, kelesuan tadi. Tekanan yang melampau. Mengapa? Sebab kuk itu dipasang di leher lembu dan menarik barang yang agak berat. Sepanjang Tuhan punya lembu tidak melepaskan kuk dari leher lembu tersebut, sepanjang itulah beban-beban yang ditanggung oleh lembu tersebut. Dan ada tuan lembu yang memang memperlakukan kasar, berlaku kasar, memukul, menarik dan sebagainya untuk memaksa lembu itu berjalan terus dengan membawa beban-beban yang berat di belakangnya.
Walaupun lembu tersebut mungkin tidak mau lagi untuk bergerak karena berat. Itu merupakan tekanan yang melampau, tekanan, beban, tekanan yang melampau yang akan membuat leher lembu itu sangat tertekan disebabkan beratnya beban yang dia pikul, yang dia tarik. Tetapi Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang." Saudaraku, bila Yesus berkata pikullah kuk yang kupasang, berarti Yesus tidak membuat Anda lebih susah. Yesus tidak membuat Anda lebih tertekan, karena dia berkata, beban yang kupasang itu enak dan ringan. Mengapa? Sebab Yesus sendiri yang berjalan bersama engkau, memberikan kekuatan kepadamu, menjalani kehidupan ini, dan menanggung tugas-tugas yang dia berikan kepada kita. Dan dia adalah pemimpin terhebat untuk bersama dengan engkau, untuk membawa engkau bergerak bersama di dalam kekuatan Tuhan. Amin, saudaraku. Mengapa kita perlu memikul kuk yang Tuhan Yesus pasang? Sebab dikatakan, dia lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat rehat yang cukup, kata firman Tuhan. Maksudnya bahwa Yesus sebagai guru terhebat, dan dia minta supaya belajar daripadanya, sementara memikul tugas-tugas yang Tuhan berikan. Belajar daripada Yesus, dan Yesus mempunyai sikap lemah lembut dan rendah hati. Dan sikap itulah yang perlu ada dalam kehidupan saudara dan saya, untuk menjadi orang yang benar-benar berjalan, menjalani kehidupan ini dengan tugas yang Tuhan beri, sehingga kita bergerak di dalam kekuatan kerendahan hati, seperti mana Yesus sungguh-sungguh rendah hati, lemah lembut, dan dia patuh kepada Bapa Surgawi untuk menjalankan tugasnya. Demikian saudara dan saya, bila Anda tahu bahwa Anda adalah murid Yesus Kristus, maka Anda dapat mengikuti apa yang dia mau Anda lakukan. Sehingga setiap tugas-tugas yang Tuhan amanatkan kepada kita, percayakan kepada kita, tidak akan membebani kita, tidak akan membuat kita rasa tertekan. Saudaraku, mengapa banyak orang merasa bebanan pelayanan itu makin berat? Mereka sepertinya menanggung suatu beban yang sangat berat yang tidak dapat lagi mereka angkat. Percayalah saudaraku, jika engkau berjalan dalam kekuatanmu sendiri, engkau akan menjadi orang yang benar-benar tertekan sepanjang hidup, tidak akan mendapat rehat yang cukup. Di dalam mindamu, pikiranmu akan berpikir berbagai-bagai keadaan, dan ada masanya Anda mungkin rasa putus asa, give up, burn out. Kenapa? Sebab kebanyakan tugas pelayanan dan kehidupan kita jalani dengan kekuatan kita sendiri. Tapi bila kita belajar daripada Yesus, merendahkan diri hati kita di hadapannya, dan mengharapkan pertolongannya, bantuannya, kekuatannya, maka Anda akan berjalan di dalam setiap jalan kehidupan, apapun beban-beban yang mungkin Anda lalui, Yesus menanggungnya, dan Yesus meringankan beban-beban Anda. Dia memberikan kekuatan, membuat Anda mampu menangani, mampu mengatasi, mampu membawa hal-hal yang sepertinya beban, tetapi beban itu ringan, beban itu dapat diatasi, beban itu dapat dihadapi, sebab Yesus bersama dengan engkau. Tidak ada beban yang berat yang Tuhan beri kepada Anda. Setiap apa yang Tuhan beri dan amanatkan, percayakan kepada kita, adalah suatu perkara yang Dia sendiri akan menolong engkau dan saya. Berarti di dalam hal ini, saudara dan saya harus melihat Yesus itu satu-satunya jawaban di atas segala situasi dan keadaan, dan sejarah membuktikannya. Dan hari ini, bila engkau merayakan Natal, engkau tahu bahwa Yesus datang untuk menjawab persoalan hidup. Karena Dia telah menggenapi nubuatan para nabi, dan tepat nubuatan para nabi adalah tentang Yesus Kristus. Lambang-lambang dalam perjanjian lama tentang Yesus Kristus. Kehadirannya di muka bumi, kelahirannya di muka bumi telah digenapi. Tepat waktu, tempat tepat.
nama tepat. Tidak ada sesuatu yang silap tentang nubuatan, digenapi dalam Yesus Kristus. Dan bukan saja kelahirannya, tentang kehidupannya, pelayanannya, dan juga kematiannya. Dan kematiannya itulah yang membuat Anda dibebaskan daripada dosa. Dan itulah jawaban terhadap masalah dosa. Dia menanggung dosa dan membebaskan engkau. Dan dia menjawab setiap keperluan-keperluan hidupmu. Dan dia mengajak engkau untuk datang kepadanya. Anda yang letih lesu dan berbeban berat, kepenatan yang melampau, tidak mampu lagi melangkah, datang kepadanya. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Percayalah, dia adalah jawaban hidup. Datang kepadanya. Tidak ada cara lain untuk mendapat kekuatan, untuk mendapat kesegaran. Datang kepadanya, menyerah hidupmu kepadanya. Dan juga untuk meminta pertolongan, kekuatan sewaktu engkau menjalani kehidupan dan tugas-tugas yang Yesus percayakan kepadamu. Dan tugas terbesar yang Tuhan Yesus percayakan kepada saudara dan saya dan semua orang percaya adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu adalah berita yang harus kita sampaikan. Bila Natal kita rayakan adalah berita keselamatan. Rencana awal Allah, rancangan besar Allah, rancangan utama Allah adalah keselamatan bagi manusia. Dengan itu, Anda dan saya mempunyai tugas yang besar, yaitu memberitakan Injil Tuhan, keselamatan dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus jawabannya atas semua persoalan, dan Dia datang untuk menjawab persoalan-persoalan hidupmu. Datanglah kepadanya, serah hidupmu kepadanya, mohon pertolongan, kekuatan daripadanya, dan Dia akan berjalan di sampingmu, karena namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan jika Allah beserta dengan kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Berarti Yesus di sampingmu, Yesus di tepimu, Yesus di tengahmu, Yesus di hadapanmu, Yesus di belakangmu, Yesus dalam seluruh kehidupanmu. Dia yang mengawal, Dia memperhati, Dia menolong engkau, Dia mengangkat engkau, Dia memberikan kekuatan kepadamu, Dia menyegarkan engkau, Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupanmu bila engkau memahami bahwa Dia datang untuk menjawab. Yesus benar-benar tahu apa persoalan hidupmu pada hari ini. Jangan hanya sekadar merayakan Natal tanpa mengerti tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini. Dia datang untuk menjawab persoalan hidupmu. Mungkin kawan-kawanmu tidak mengenal engkau, tidak mengetahui masalah hidupmu, tetapi Dia mengenal. Anda datang berserah penuh kepadanya dan menyerahkan hidupmu kepadanya. Dia akan datang menolong engkau, memberikan engkau kelegaan, rehat yang cukup, dan Dia yang menanggung setiap beban-beban hidup. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan kami. Di dalam kami merayakan Natal tentang kelahiran Kristus, bukan saja kelahiran-Mu, tetapi sejarah awal rancangan Allah di muka bumi ini. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau telah mengutus anak Yesus Kristus, dan Yesus inilah jawaban, menjawab setiap persoalan hidup kami. Telah terbukti nubuatan para nabi tidak silap, dan kehadiran Yesus di muka bumi ini adalah benar. Dan kami tahu Yesus akan datang kedua kali, dan kami perlu hidup di dalam kekuatan Tuhan menjalani kehidupan ini dengan menjalani tugas yang Tuhan telah percayakan kepada kami, yaitu memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada setiap orang. Dan biarlah akhirnya hari Krismas ini, hari Natal ini, kami benar-benar mengetahui bahwa Engkau adalah satu-satunya jawaban, dan kami perlu datang berserah kepadamu, dan Engkau melakukan mukjizat dan perkara ajaib dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan,
walaupun kami beribadah secara online, tapi kebenaran firman Tuhan akan mengambil tempat dalam hati setiap pribadi. Lagu-lagu berkaitan dengan Natal yang berbicara tentang Yesus akan membuat kami lebih mengenal, memahami, dan mengerti siapa Tuhan kami yang sebenarnya adalah Yesus yang datang untuk menjawab setiap persoalan hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin. Begitulah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, dan saya percaya biar kita simpan dulu dalam hati kita dan kita dapat mengaplikasikan itu sesuai dengan perbuatan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah raya kita pada pagi ini, mari saya menjemput kita untuk berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami permulaan hingga akhirnya. Dan sebelum kami berakhir di sini Tuhan, biarlah firman-Mu akan terus berjalan melayani kami dalam hati kami masing-masing Bapa. Ini doa kami Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jumpa Anda di ibadah raya